In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Keep calm and stay away from Patris Allegro. Kali ini kita akan berkatekesi tentang iman sebatas kuburan. Ada polemik yang rame tentang Protestan polemikus yang mencoba untuk menolak purgatorium. Mereka pikir kalau mereka menolak purgatorium berarti purgatorium tidak ada. Sorry to say, keberadaan purgatorium tidak bergantung dari penolakan keras kepala Protestan manapun di muka bumi. Mari kita tidak perlu, saya mengajak kita untuk tidak perlu terlalu membela iman Katolik. Kita ikuti saja logika mereka. Kita andaikan saja apa yang mereka ajukan itu benar. Dan kita lihat konsekuensinya untuk kekristenan. Apakah kita bubar atau kita lanjut terus sebagai orang Kristen kalau mengikuti logika mereka, ya. So, saya pasang arloji dulu supaya tepat waktu, ya. Katekesi kita malam ini adalah katekesi yang menarik karena ini soal iman itu sampai di mana? Sampai di pintu kubur atau melampaui alam kubur. Ini penting. Ini adalah refleksi teologis populer tentang doa arwah dan makna keselamatan. Saya pikir ada dua pendeta Protestan senior yang sebenarnya polemik juga mencoba membantah argumen dari Protestan berikutnya yang tidak menolak purgatorium. Protestan Elia Miron dan Protestan Dekingares dan Protestan MIM, Protestan yang baku naik. Tapi mereka tidak akan bisa, tidak ada kekuatan otoritas yang bisa mengikat. Jadi Protestan bebas memilih mau ikut MIM, mau ikut DN atau ikut Elia. Bukan, Katolik tidak ada pilihan seperti itu. Tegas, objektif, sekali diputuskan ikut atau anatema. Nah, saudara-saudariku, dalam diskursus kekristenan kontemporer, khususnya di ruang digital yang bising ini, semakin sering muncul pandangan bahwa doa bagi orang mati tidak memiliki dasar biblis dan tidak membawa manfaat rohani. Pandangan ini umumnya bertumpu pada penafsiran literal terhadap teks-teks tertentu, terutama Ibrani bab 9 ayat 27, yang dipahami sebagai penegasan bahwa setelah kematian manusia langsung masuk ke dalam keadaan final tanpa proses lanjutan. Ayatnya berbunyi, manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ini tema finalitas setelah kematian. Akan tetapi ada sejumlah ayat kitab suci lain yang kerap dijadikan alasan, dijadikan landasan untuk praktik arwah, doa arwah dalam tradisi gereja, seperti 2 Makabe bab 12 ayat 44 sampai 46 yang berbicara tentang doa dan persembahan bagi orang yang telah meninggal supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Ini maksudnya ada intervensi doa bagi orang yang meninggal agar diampuni. Selain itu, 1 Korintus bab 15 ayat 29 menyinggung baptisan untuk orang mati, baptisan untuk kepentingan arwah, tanda solidaritas dan harapan rohani. Dan 2 Timotius bab 1 ayat 16 sampai 18 memuat doa Santo Paulus bagi Onesiforus yang sudah wafat. Ini contoh doa syafaat bagi yang telah meninggal. Jadi penambahan referensi ini memperlihatkan bahwa diskusi mengenai doa untuk arwah tidak semata berdasar pada satu ayat saja, melainkan terkait dengan pemahaman yang lebih luas dalam kitab suci dan tradisi gerejawi. Nah, katekesi ini tidak bermaksud memulai polemik personal, ya. Sebaliknya, mau mengajak pendengar kita sekalian melakukan refleksi teologis. Kalau pandangan bahwa begitu mati segalanya selesai, kalau pandangan itu benar, apa implikasinya bagi struktur iman Kristen secara keseluruhan? Nah, kita berharap bahwa
dengan memahami konsekuensinya, kita semakin terdorong untuk berdoa bagi arwah dengan keyakinan dan pengharapan yang diperbarui. Ya, kita seharusnya, seyogyanya membiarkan iman dan kasih memimpin langkah konkret dalam kehidupan rohani kita, bukan hasil dari penolakan bidat yang tidak jelas juntrungannya. Ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya penting ya, karena doktrin tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu membentuk cara kita memahami Allah, manusia, dan keselamatan. Nah, soal keselamatan, pertanyaannya adalah peristiwa instan atau proses transformasi. Sejak masa awal sampai era kontemporer, pemahaman tentang keselamatan dan doa bagi arwah sudah memunculkan beragam suara dari para teolog dan tradisi gereja. Inilah sebabnya penting untuk menyadari bahwa perbedaan tafsir soal keselamatan pasca kematian, bagaimana keselamatan sesudah kematian itu, perbedaan tafsir ini telah mewarnai sejarah iman Kristen, mulai dari masa para bapak gereja sampai teologi modern. Pandangan yang menolak doa arwah biasanya mengasumsikan bahwa keselamatan terjadi secara instan, simsalabim. Hidup, mati, dihakimi, selesai. Tidak ada ruang bagi pemurnian atau pertumbuhan pasca kematian. Nah, penting untuk diakui bahwa tradisi kekristenan awal menyimpan keragaman pandangan mengenai hal ini. Misalnya, Origen dan Gregorius dari Nyssa berbicara tentang proses pemurnian jiwa setelah kematian. Sementara, para pemikir yang lebih menekankan aspek yuridis, hukuman, cenderung memahami keselamatan dalam kerangka keputusan final ilahi. Nah, mengakui adanya spektrum pemikiran seperti ini membantu kita untuk melihat bahwa diskusi mengenai keselamatan dan doa arwah tidaklah bersifat dua dimensi atau hitam putih, ya atau tidak, tetapi tetap terbuka terhadap dinamika refleksi teologis yang lebih luas. Ya. Tapi dalam tradisi teologi klasik, keselamatan tidak dipahami semata sebagai perubahan status hukum, melainkan sebagai transformasi ontologis manusia. Manusia dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus secara utuh. Ya. Rasul Paulus menggambarkan keselamatan sebagai proses pemurnian yang berlangsung melalui api. 1 Korintus bab 3 ayat 15. Ya. Kita bisa membayangkan makna gambaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memikirkan proses pemurnian emas di tangan pengrajin, di tempat tukang emas, pengrajin emas. Logam bercampur kotoran dipanaskan sampai semua yang tidak murni terpisah, sehingga emas yang sejati makin berkilau. Atau seperti upaya konservator seni yang sabar dan hati-hati membersihkan lukisan kuno. Lapisan debu dan noda perlahan diangkat, sehingga keindahan aslinya kembali tampak. Kurator seni itu kan. Proses pemurnian ini bukan sekedar soal lulus atau gagal, melainkan tentang penyempurnaan pribadi, penghilangan segala sesuatu yang menghalangi diri untuk bersinar penuh di dalam kasih Allah. Purge, to purge bahasa Inggrisnya. Purgatorium. Nah, gereja secara liturgis menghidupkan bayangan api pemurnian dalam doa-doa dan perayaan Ekaristi, khususnya pada misa arwah. Dalam doa syukur agung misa requiem, misa arwah, misa requiem, ada bagian ketika umat memohon, terimalah dia dalam kerajaanmu, dan mendoakan jiwa-jiwa agar dibersihkan oleh kasih Allah sendiri. Salah satu doa arwah yang umum didaraskan dalam tradisi Katolik adalah, ya Allah yang penuh belas kasih, berilah pengampunan kepada saudara kami yang telah wafat, dan terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Requiem aeternam Domine. Requiem aeternam. Apa ya? Requiem aeternam
dona eis Domine, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua, saya lupa ini bahasa Latinnya. Jadi ini adalah doa arwah yang paling tradisional. Selain itu, umat juga dipercaya membawa wujud-wujud pribadi dalam doa, misalnya dengan menyalakan lilin dan menyebut nama-nama orang yang didoakan. Di Kupang itu setiap hari Minggu itu banyak orang mendoakan keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Gambaran ini menjadi begitu hidup dalam keseharian umat. Ya, kita bisa melihat gambaran seperti orang yang berdevosi, berkunjung ke tempat devosional patung Maria atau taman-taman doa, atau bahkan datang ke kapel menyalakan lilin, berlutut dengan kepala tertunduk, lalu dengan bisikan lembut menyebut nama neneknya yang baru saja berpulang, memohonkan ampun dan kedamaian bagi jiwanya. Nah, ada banyak simbol hadir di sini. Lilin yang berkedip itu menjadi simbol kehadiran dan cinta yang melampaui kematian. Doa sederhana yang dinaikkan si pendoa itu akan sampai kepada Allah dan menjadi bagian dari rantai kasih tubuh Kristus yang bekerja bagi mereka yang telah pergi mendahului. Pada misa arwah, seluruh komunitas itu berdoa bersama, memohon agar Allah melimpahkan kerahimannya kepada mereka yang telah berpulang. Teks dari 1 Korintus bab 3:15 kerap kali dibacakan atau direnungkan dalam konteks ini, menjadi pengingat bahwa proses pemurnian adalah bagian integral dari harapan iman yang hidup, bukan sekedar konsep teologis yang jauh dari keseharian umat. Konsep api pemurnian Paulus menemukan perwujudannya dalam kehidupan doa liturgis gereja, membantu setiap pribadi memandang kematian dan keselamatan dalam terang kasih Allah yang terus menyempurnakan. Jadi, iman Kristen sejak awal memahami keselamatan sebagai perjalanan menuju kepenuhan, bukan sekedar keputusan sekali jadi. Ya. Iman yang tradisional. Nah, di samping itu harus ada pemahaman yang benar tentang apa itu doa. Kalau salah paham tentang doa, selesai. Seperti MYM yang baru saja menyanggah Elia Miron, sebenarnya banyak kesalahan metafisik. Doa ini sebagai partisipasi dalam rahmat Allah. Ini kayaknya tidak ada di Protestan, ya, sorry. Dalam pandangan yang menolak doa arwah, doa sering dipersempit menjadi ekspresi subjektif, ungkapan pribadi. Doa dianggap tidak memiliki efek objektif bagi jiwa orang yang telah meninggal. Tapi dalam ajaran gereja Katolik, doa arwah diyakini betul memiliki dampak nyata atau efek objektif. Artinya, doa-doa yang dipanjatkan oleh gereja dan umat bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal benar-benar membawa pertolongan atas dasar rahmat Allah. Efek objektif ini tidak sekedar penghiburan batin bagi yang berdoa, melainkan diyakini bisa meringankan atau mempercepat pemurnian jiwa dalam proses menuju kesempurnaan di hadapan Allah. Bukan pengampunan dosa, ya. Tidak berfungsi sebagai pengampunan dosa. Pemurnian. Sekali lagi, pemurnian. Sesuai dengan keyakinan akan adanya api pemurnian atau purgatorium. Jadi, doa arwah berperan sebagai perwujudan nyata solidaritas tubuh Kristus yang membantu sesama anggota yang telah meninggal untuk mengalami kepenuhan keselamatan. Ya, jadi iman Kristiani sejati itu bukan iman egois, lu mati lu selesai lu pengurusan dari Tuhan, bet somper, peduli dan lu. Dalam tradisi gereja, doa dipahami sebagai partisipasi manusia dalam karya penyelamatan Allah. Ingat, partisipasi, ambil bagian. Allah memang maha kuasa, tetapi dia memilih bekerja melalui relasi dan permohonan umatnya. Jadi yang menolak bentuk doa sebagai partisipasi sebenarnya melawan kehendak Tuhan. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, bukan, melainkan untuk mengambil bagian dalam rencananya.
Doa menjadi sarana rahmat, bukan sekedar katarsis emosional. Jadi coba tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Kapan terakhir kali you merasakan Allah bekerja secara nyata melalui doa-doa? Ini menjadi undangan untuk juga hening, agar setiap ajaran iman benar-benar menyentuh dan menghidupkan pengalaman rohani sehari-hari. Kekristenan bukan doktrin abstrak, ya. Kekristenan bukan hasil baca buku yang dicuri dari kelompok lain, lalu mengabstraksi, lalu bantah-bantah sana sini tidak jelas tanpa otoritas mengikat, seperti polemik Protestan itu. Jika doa tidak memiliki dimensi objektif, maka kehidupan rohani kehilangan kedalaman metafisisnya. Ya, itu doa sebagai partisipasi dalam rahmat. Yang berikut, gereja sebagai komuni yang melampaui kematian. Di sini Protestan jatuh panjang. Iman Kristen mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kesatuan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Coba bayangkan dengan lebih nyata. Kita bisa merenungkan bahwa umat beriman itu seperti jaringan akar pohon yang tumbuh di bawah tanah. Walaupun tidak tampak di permukaan, setiap bagian saling terhubung dan menguatkan, melintasi batas ruang maupun generasi. So, demikian pula gereja sebagai tubuh Kristus hadir sebagai satu kesatuan hidup yang tak terpisahkan oleh kematian. Ya. Tidak terpisah oleh kematian, sama sekali tidak terpisah. Surat kepada orang Ibrani berbicara tentang awan saksi yang menyertai umat beriman. Awan saksi, ya. Ibrani bab 12 ayat 1. Kitab Wahyu menggambarkan orang-orang kudus yang mempersembahkan doa di hadapan Allah. Wahyu bab 5 ayat 8. Ini menunjukkan bahwa relasi rohani tidak pernah terputus oleh kematian. Konsep communio sanctorum, bahasa Latin dari persekutuan para kudus, menjadi fondasi bagi doa bagi orang mati. Gereja di dunia, gereja yang dimurnikan, dan gereja di surga. Gereja di dunia itu kita semua yang mata melotot ini. Gereja yang dimurnikan itu mereka yang di api penyucian, dan gereja di surga itu para kudus, tetap berada dalam satu kesatuan misterius. Nah, untuk lebih akrab dengan realitas ini, coba ingat saat mengikuti pemakaman seorang sahabat atau anggota keluarga. Apa yang Anda rasakan ketika ada semacam doa dengan simbol lilin yang dinyalakan? Momen-momen, apakah Anda merasakan kehadiran kasih yang melampaui batas-batas kematian? Renungkan kembali pada saat peristiwa duka menghampiri kehidupan Anda. Momen-momen duka itu justru sering menyadarkan bahwa hubungan rohani tidak berakhir di liang kubur, melainkan hadir dalam ingatan, doa, dan solidaritas yang nyata. Nah, dengan mengenang mereka yang telah berpulang, kita mengambil bagian dalam jalinan kasih dari communio sanctorum yang menghubungkan kita secara mendalam dengan mereka yang telah mendahului kita di hadapan Allah. Ingat, tidak pernah terputus hanya karena jenazahnya dimasukkan ke liang kubur. Cinta tidak terbatas kubur. Nah, ada kesaksian dari gereja perdana. Secara historis, praktik doa bagi orang mati bukan tradisi belakangan. Dia hadir sejak gereja awal. Santo Agustinus mencatat permintaan ibunya Santa Monica agar dia selalu dikenang dalam Ekaristi. Coba tanya Protestan yang rajin baca Agustinus, apakah ini sudah dijalankan? Tertullianus dan Cyprianus juga menyebutkan praktik serupa. Bahkan dalam katakombe Roma ditemukan inskripsi, tulisan-tulisan yang memohon doa bagi jiwa-jiwa yang telah wafat. Kesaksian abad-abad awal secara kuat menyuarakan solidaritas lintas kematian melalui doa arwah. Kalau praktik ini keliru, maka gereja perdana selama abad kedua sampai keempat telah hidup dalam kesalahan serius. Tapi mengingat bahwa ada bukti-bukti historis yang jelas mengenai doa bagi orang mati pada periode tersebut. Jadi kalau
Kalau memang praktik ini salah, berarti gereja abad kedua sampai keempat itu sudah sangat sesat. Karena mereka berdoa untuk arwah. Misalnya, dalam tulisan Tertullianus, De Corona, chapter 3, bab 3, disebutkan doa-doa tahunan untuk arwah. Sementara Santo Siprianus dalam Epistula 1 dan 2 menyerukan agar Ekaristi dirayakan demi saudara yang telah wafat. Santo Agustinus dalam Confessiones, buku ke-9, juga mencatat permintaan Santa Monica agar dia dikenang dalam Ekaristi sesudah wafatnya. Agustinus bidatkah? Sesatkah? Selain itu, pada katakombe Roma ditemukan inskripsi seperti Petra, semoga Allah menganugerahkan kedamaian bagimu dan ingat kami dalam doamu. Ini menunjukkan permohonan doa bagi mereka yang telah berpulang. Contoh-contoh konkret ini dapat ditelusuri dan menunjukkan kesinambungan praktik doa arwah sejak masa gereja perdana. Jadi, klaim bahwa praktik ini keliru merupakan klaim yang sulit dipertahankan secara historis dan teologis. Nah, kita beralih ke soal kristologi dan arti penebusan itu sendiri. Karena ini penting. Ketika Anda punya konsep kristologi dan makna penebusan yang berbeda, selesai. Dalam tradisi patristik, keselamatan itu dipahami sebagai partisipasi dalam kehidupan ilahi. Ingat, partisipasi, bukan pembenaran secara sepihak dari Tuhan. Athanasius menyatakan bahwa Kristus menjadi manusia agar manusia mengambil bagian dalam keilahian. Itu tujuan inkarnasi. Penebusan bukan hanya pembatalan hukuman, tetapi penyembuhan eksistensial manusia. Protestan, terutama Calvinis, seringkali berhenti di pembatalan hukuman saja. Tidak ada penyembuhan eksistensial. Mereka tetap bejat total, tapi berharap masuk surga. Dalam konteks ini, pemurnian pasca kematian menjadi konsekuensi logis dari karya Kristus yang bersifat menyeluruh. Kristus tidak hanya menyelamatkan secara yuridis, tetapi membarui manusia secara total. Harapan pembaruan total ini membawa penghiburan nyata bagi setiap orang yang sedang berduka. Kasih Kristus sanggup menjangkau dan memulihkan jiwa orang-orang terkasih kita, bahkan setelah kematian. Keyakinan bahwa Kristus berkarya hingga ke inti terdalam eksistensi manusia membantu kita menemukan pengharapan baru saat menghadapi kehilangan. Dan iman inilah, di dalam iman seperti ini, duka cita dirangkul oleh janji kehidupan yang terus diperbarui di dalam Dia, dalam nama Dia, dalam nama Yesus. Bertekuklah segala hal. Ya. Nah, kemudian Allah hakim administratif atau Bapa yang membimbing. Protestan Calvinis umumnya jatuh ke hakim administratif. Pandangan finalitas instan cenderung menampilkan Allah sebagai hakim administratif. Vonis dijatuhkan, perkara ditutup. Tapi ada gambaran lain yang jauh lebih hangat ya. Coba ingat kisah Injil tentang anak yang hilang. Alih-alih sekedar menunggu dan menghakimi dari jauh, sang bapa justru berlari menyambut putranya, memeluk, dan menerima kembali dengan penuh belas kasih. Perjumpaan mereka bukan soal administrasi atau pembuatan keputusan kaku, melainkan perjumpaan hati yang penuh pemulihan. Melalui kisah ini kita diajak mengenal Allah sebagai Bapa yang selalu membuka pintu bagi pertobatan dan pemurnian, bahkan setelah kesalahan terburuk sekalipun. Injil menggambarkan Allah sebagai Bapa yang mendidik, menuntun, dan memurnikan anak-anaknya. Nah, proses pemurnian ini bukan tanda kelemahan rahmat, melainkan ekspresi kasih, ungkapan kasih yang serius terhadap pertumbuhan manusia. Kalau Allah mengasihi kita, Dia mau memperbaiki kita dari dalam, bukan hanya sekedar mengatakan, oke, kamu selamat. Itu artinya Allah tidak peduli. Allah tidak puas dengan cukup baik. Dia menghendaki kekudusan penuh. Ya. Jadi iman tidak berhenti di liang kubur.
iman melampaui kematian. Itulah iman Kristen sejati. Kalau doa bagi orang mati ditolak secara total, maka iman Kristen berisiko tereduksi menjadi sistem seleksi spiritual. Keselamatan menjadi persoalan status, bukan relasi. Penolakan atas doa arwah bisa menyebabkan kehilangan nyata dalam hidup beriman. Pertama, berkurangnya praktik saling mendoakan melintasi batas kematian, sehingga memperlemah rasa keterikatan dan intervensi rohani dalam komunitas gereja. Kedua, ingatan dan solidaritas terhadap pendahulu kita menjadi pudar, membuat komunitas iman kehilangan akar historis dan rasa kebersamaan lintas generasi. Padahal kita percaya akan persekutuan para kudus, kan? Kalau kedua aspek ini hilang, relasi spiritual, hubungan rohani yang seharusnya menjiwai iman justru memudar dan digantikan oleh logika formal doang. Sebaliknya, saudara-saudariku, tradisi Katolik melihat iman sebagai perjalanan kasih yang melampaui kematian, beyond the death. Doa arwah bukan usaha mengubah keputusan Allah, tetapi ungkapan solidaritas rohani dalam tubuh Kristus. Jadi, marilah kita mewujudkan Communio Sanctorum dengan mendoakan mereka yang telah berpulang sebagai tanda nyata bahwa kasih dan harapan kita tidak berhenti di kuburan. Ya. Bisa sebagai langkah konkret, ajaklah anggota keluarga untuk secara khusus menyebut nama arwah dalam doa bersama di rumah. Ikut misa arwah di paroki atau menyalakan lilin dan mempersembahkan intensi pribadi bagi mereka yang telah mendahului. Dan supaya lebih terwujud dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan menentukan waktu khusus untuk berdoa bersama keluarga. Misalnya setiap malam Jumat jam 8, Jumat Kliwon, sebagai saat hening dan penuh makna untuk menyebut nama orang-orang tercinta yang telah berpulang. Dengan cara ini, praktik doa arwah menjadi bagian nyata dari kebiasaan rohani keluarga dan mengikat kita dalam rantai kasih yang tidak terputus. Bergabunglah dalam doa syafaat, doa umat, doa pengantaraan, dan jadikanlah iman yang hidup sebagai kekuatan pengikat antara kita dan mereka yang telah mendahului. Dalam iman seperti ini, kuburan bukanlah tembok pemisah terakhir. Kuburan adalah ambang misteri, pintu misteri, tempat di mana kasih Allah terus bekerja. Karena dalam Injil, kematian tidak pernah memiliki kata terakhir. Kasih yang bangkit bersama Kristuslah yang menang. Dan itu terjadi untuk selama-lamanya. Credo in Communio Sanctorum. Aku percaya akan persekutuan para kudus. Keep calm and stay away. Please stay away from Protestantism, the jungle of Protestantism. Baku naik satu sama lain, tidak jelas ajaran yang mana. Mencoba untuk menggagalkan kekristenannya menjadi sekedar subjektivisme pribadi. Aku rasa ini benar, maka inilah yang harus. No. Kalau memang kebenaran tergantung dari tafsir subjektif pribadi, ya tidak usah paksa orang lain ikut tafsiran kamu dong. Iya kan? Tapi aneh. Protestan memang aneh tuh, masa sonde aneh. Sampai jumpa pada katekese berikutnya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin.